Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai pada Matius pasal 24 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35, di mana saya menuliskan dalam perikopnya perumpamaan tentang pohon ara, sama seperti yang ada di Alkitab, ya. Saya bacakan ayatnya, Matius pasal 24 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, dari ayat 32 sampai ayat yang ke-35 ini, nampaknya bahwa selama perang Yahudi itu adalah tanda yang pasti bahwa kesudahan sudah dekat. Perumpamaan tentang pohon ara adalah lambang Israel yang sering dipergunakan dalam Alkitab. Jadi bangsa Israel atau orang Israel ini selalu oleh Tuhan, oleh Alkitab, oleh firman Allah di dalam perjanjian lama banyak disamakan dengan pohon ara. Ya, di dalam Yeremia pasal 24 saudara bisa membacanya, di dalam Yoel 1 ayat 6 sampai 7, Hosea 9 sampai 10 dijelaskan bagaimana orang Israel digambarkan sebagai pohon ara. Yesus sebelumnya juga memakai lambang ini, saudara, di dalam Lukas 11 ayat 6. Sifat yang khas dari pohon ini sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya di dalam Matius pasal 21 ayat 19 sampai 20. Saudara bisa menonton ya di video yang sebelumnya, di mana saya telah menjelaskan tentang pohon ara ya di dalam Matius pasal 21 ayat 19 sampai 20 itu. Dikatakan pohon ara itu ialah bahwa buah daun-daunnya muncul pada saat yang kurang lebih sama. Jadi pohon sama daun sama buahnya itu muncul dalam waktu yang bersamaan. Pada saat pohon ini berdaun, maka musim panas sudah muncul, saudara, atau dikatakan sudah dekat musim panas itu. Yesus dengan demikian menghubungkan bangsa yang dibangkitkan kembali dengan dekatnya berbagai peristiwa eskatologis ini. Jadi ketika pohon ara itu sudah mulai bertunas, nah ini menandakan, memberikan pengetahuan alam kepada manusia. Kalau yang memperhatikan dengan baik, maka musim panas itu sudah dekat. Jadi begitu sudah bertunas, nah dari musim dingin ke arah musim panas, saudara. Jadi orang-orang Israel udah tahu itu, saudara. Ya, apalagi kalau petani-petaninya. Di dalam ayat 34 dikatakan begini, angkatan ini tidak akan berlalu. Ya, kata angkatan ini dalam bahasa Yunaninya genea. Ini telah ditafsirkan sebagai bangsa Yahudi. Jadi angkatan ini atau bangsa Yahudi ini atau orang Israel ini, begitu ya saudara. Jadi kata genea dapat berarti angkatan, generasi, atau suku bangsa, atau ras, atau umat manusia, atau angkatan yang melihat tanda-tanda akhir zaman. Adalah wajar untuk menafsirkannya dalam arti biasa, saudara, ya, yakni angkatan zaman Yesus, angkatan keluaran kedua, bisa ya, itu di dalam Matius pasal 12 ayat 41 sampai 42, ayat 45, ayat 23 sampai 34 sampai 36. Jadi semuanya ini adalah kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kejatuhan Yerusalem. Jadi berbicara tentang kejatuhan Yerusalem, saudara. Walaupun dalam perjalanan ini dipercaya adalah bagian nubuatan akan tentang akhir zaman, tentang eskalogis dari ayat firman Tuhan pasal 24 ini, saudara ya. Jadi dikatakan yang hampir terjadi persis 40 tahun, saudara. Jadi angka bulat untuk satu generasi. Saudara bisa baca membandingkannya dalam Mazmur 95 ayat 10 sampai 11, saudara. Sesudah Yesus mengucapkan kata-kata ini, jadi waktu Yesus ngomong 40 tahun kemudian
serentak terjadi penghancuran Yerusalem dan Bait Allah, ya. Cerita itu sudah ada di perikop sebelumnya, ya, perikop sebelumnya. Nah, saudara, di dalam ayat 25 dikatakan begini, langit dan bumi akan berlalu, ya saudara. Di Roma 8 ayat 19 sampai 21, 1 Korintus 7 ayat 31, Wahyu 21 ayat 1, itu diceritakan tentang langit baru dan bumi yang baru. Jadi kebenaran dari berbagai nubuat yang serius oleh Kristus ini tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Pasti terjadi, gitu ya. Hal ini menekankan keabadian kata-kata Yesus Kristus. Jadi memang dia adalah firman, perkataannya ya dan amin, saudara, dan pasti terjadi. Ya, jadi keabadian kata Yesus dalam bencana kosmis yang paling dahsyat, ya, di dalam Matius 5 ayat 18. Nah, ini penting saudara mengerti tentang nubuatan Tuhan. Nah, di dalam ayat 36 dijelaskan begini, hari nampaknya mengacu kepada akhir zaman. Jadi nubuatan ini sepertinya memang untuk nubuatan tentang akhir zaman, walaupun orang-orang Israel meyakini atau bahwa nubuatan ini memang untuk kehancuran Yerusalem dan Bait Allah Salomo, saudara. Tapi banyak teolog akhirnya menetapkan, khususnya aliran Pentakosta, karismatik, menetapkan ini adalah nubuatan tentang akhir zaman, saudara. Tetapi saat penggenapan yang tepat hanya diketahui oleh Bapa, ya. Tidak mungkin manusia dapat menyusun skema penentuan tanggal, ya, tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, ya, tentang selesainya bumi ini, saudara. Kalimat dan anak pun tidak. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan sempurna yang dimiliki setiap anggota kealahan merupakan bagian yang secara tidak dipakai oleh Yesus ketika pelayanannya di bumi. Jadi batas kealahannya sendiri, Tuhan Yesus rendahkan dirinya jadi sama seperti manusia. Sepertinya dia tidak memakai kuasa kealahannya yang maha tahu itu, ya saudara. Ya, merupakan bagian yang secara tidak dipakai oleh Yesus nih ketika pelayanannya di bumi, terkecuali ketika pengetahuan itu diperlukan bagi tujuan Allah, gitu ya saudara. Nah, ini saudara yang harus dimengerti. Nah, penguraiannya yang saudara kita bisa jelaskan, saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 35 tentang perumpamaan pohon ara ini ada ayat paralelnya, saudara, ya, di dalam Markus pasal 13 ayat 28 sampai ayat 31, Lukas 21 ayat 29 sampai 33. Ini ayat-ayat yang sama, yang paralel dengan Matius pasal 24, ya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Begitu, saudara, ya. Nah, saudara, Injil menyatakan bahwa Yesus adalah seorang pengamat alam yang tajam. Kenapa, saudara? Jadi pengajarannya itu selalu menyentuh lingkungan di sekelilingnya, ya. Para pendengarnya itu Tuhan selalu memakai perumpamaan-perumpamaan yang para pendengarnya pasti mengerti, karena Tuhan Yesus mengambil dari sekeliling pengetahuan tentang alam yang dimengerti oleh pendengarnya. Tidak terkecuali perumpamaan-perumpamaan yang diberikannya. Beberapa kali perumpamaan-perumpamaan ini menyentuh kehidupan petani, nelayan, gembala, ya saudara. Itu yang Tuhan Yesus jelaskan. Jadi pendengar Yesus, saudara, itu hidup lebih dekat, saudara, ya, dengan alam daripada kita pada saat ini, ya. Kita ini hampir kita nggak kenal alam lagi karena hidup dari gedung ke gedung, dibatasi oleh gedung dengan gedung, sehingga kalau di kota ini kita nggak mengenal lagi tentang alam, pertanian, kebun, perhutanan, binatang dan sebagainya, saudara. Kita taunya hanya makanin alam itu, sayur-sayuran, tumbuhan, binatang. Ya, itu kerjaan kita karena kita tidak hidup di dalam di luar perkotaan, ya saudara. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan, ya, karena mereka orang-orang yang mengerti tentang alam. Nah, pada zaman Injil, pohon ara adalah pohon buah yang sudah umum, saudara, di seluruh Israel, khususnya di dekat Yerusalem, di mana terletak Betfage atau yang disebut rumah pohon ara, saudara, ya, Betfage itu. Di Israel, perkataan yang sangat dikenal dipakai untuk menyatakan pemerintahan Salomo yang penuh kedamaian, ya saudara.
tiap-tiap orang hidup dengan aman di bawah pohon anggur dan pohon ara. Nah itu saudara, penjelasan ini yang selalu dijelaskan pada zaman Salomo, 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Ya. Pohon ara dengan daun-daunnya yang hijau besar akan memberikan tempat berteduh yang luas selama musim panas. Tidak seperti pohon-pohon lain, ya saudara, misalnya pohon zaitun, pohon cedar, pohon palem, pohon ara itu akan gugur daunnya pada waktu mendekati musim dingin, saudara. Sementara jenis pohon yang lain yang berganti daun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan di awal musim semi, saudara. Ya, misalnya pada waktu pohon almond ya sudah mulai berbunga, pohon ara masih bertahan dengan cabang-cabang yang tanpa daun, ya sampai di awal musim panas. Kemudian getah tumbuh-tumbuhan itu mulai mengalir, kuncup-kuncup semakin besar dan dalam beberapa hari muncul daun-daun muda. Jadi alam memberitakan bahwa bahaya dari embun beku malam yang mematikan telah berlalu dan sekarang memasuki musim panas telah tiba. Jadi pohon ara itu menunjukkan bahwa akan mulai musim dingin sudah mulai berkurang, beku sudah mulai berkurang karena akan mulai masuk musim semi, saudara. Nah itu pohon ara bisa kita ketahui ketika daunnya sudah mulai tumbuh, itu sudah menunjukkan mau memasuki musim semi. Jadi musim dingin akan berlalu karena musim dingin itu berbahaya sekali malam hari, saudara. Daun-daun kena bekunya es itu bisa hancur, saudara ya. Nah, mungkin Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pohon ara yang bersemi, ya saudara, pada minggu pertama bulan April. Tepat pada saat pohon itu mulai menampakkan tanda kehidupan untuk pertama kalinya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan daun-daunnya mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi firman mengajarkan itu. Kita sudah juga jadi belajar dari firman Tuhan. Jadi waktu pohon ara itu mulai melembut dan mulai tumbuh tunas, firman mengajarkan, Yesus berkata, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi sudah mulai memasuki musim panas. Pernyataan ini dapat dimengerti oleh pendengar-pendengar Yesus karena mereka adalah orang-orang yang hidup dengan alam yang ada di sekitar mereka, dengan tumbuhan, dengan binatang dan sebagainya pada zaman itu, saudara ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah orang bisa menafsirkan tanda ini? Saudara, secara teologis dan rohani, orang datang berulang kali kepada Yesus menanyakan sebuah tanda, tetapi Yesus biasanya tidak memberikan tanda. Pada suatu waktu dia memberitahu orang-orang Farisi bahwa tidak ada tanda yang diberikan kecuali tanda Nabi Yunus. Itu ada di dalam Matius pasal 12 ayat 39. Saya juga sudah membuat videonya, saudara boleh melihatnya ya. Pada kesempatan yang lain, dia memarahi mereka karena bisa membedakan rupa langit tetapi tidak dapat membaca tanda-tanda zaman. Itu ya, Tuhan marah sekali ya, karena orang banyak itu bisa mengetahui rupa langit ketika mulai berawan akan turun hujan gitu ya, atau terus ketika sudah melangit mulai hujan berhenti mulai cerah, pelangi kamu akan tahu akan ada pelangi gitu ya. Nah itu kamu yang begitu tahu, tapi kesudahan alam kedatangan Tuhan kamu nggak tahu. Di depanmu nih sedang datang Mesias, kamu nggak sadar gitu ya. Apakah murid-muridnya tahu bagaimana membaca tanda-tanda pohon ara yang sedang bersemi? Nih perkataan Tuhan Yesus, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Apanya yang disebut waktunya sudah dekat, saudara? Ya nanti saya jelaskan. Maksud dari ilustrasi ini cukup jelas, saudara. Ketika pohon mulai, saudara, menampakkan daun yang muda, kata firman Allah, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Lukas menambahkan kata-kata pohon apa saja. Dia membuat generalisasi dengan menulis, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Lukas memberikan tekanan lebih sedikit pada pohon ara dan memberikan tekanan lebih banyak pada orang-orang yang melihat pohon itu. Mereka dapat melihat bukti itu sendiri, saudara. Nah ini yang harus dimengerti. Lalu bagaimana perbandingannya? Para penulis Injil membedakan susunan kata-kata mereka pada masalah perbandingan. Matius memasukkan semuanya, ya. Dia menulis begini, demikian juga, ya. Dia menulis nih, Matius menulis, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Kalau tulisan Markus sedikit berbeda. Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ya ini identik dengan versi Injil Lukas malah. Lukas mempunyai bagian akhir yang berbeda. Dia katakan begini, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu tidak ada frasa di ambang pintu, nggak ada. Jadi kerajaan Allah sudah dekat itu saja, tapi tidak di ambang pintu, saudara. Jadi ungkapan apabila kamu melihat muncul di dalam bagian sebelumnya dari percakapan Yesus yang bersifat eskatologis itu, yang akan terjadi ke depan itu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saudara, ini saudara tidak dapat disangkal bahwa kata-kata atau hal ini atau semuanya ini pasti menunjuk pada prediksi yang diuraikan sebelumnya di dalam percakapan ini, saudara ya. Jadi murid-murid Yesus bertanya ini, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Jadi Yesus bertanya kapan murid-muridnya peristiwa yang akan datang itu terjadi. Kedatanganmu yang kedua kali akan terjadi, akhir zaman itu akan terjadi. Jadi seluruh percakapan mengenai akhir zaman, saudara, itu khususnya bagian tentang serangan terhadap Yerusalem dan munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ditunjukkan dengan perasa hal-hal ini atau semuanya ini yang sudah dituliskan di dalam Matius pasal 20 dari mulai ayat 1 dan seterusnya. Di antara masalah-masalah lain, perumpamaan ini menunjuk kembali kepada keruntuhan yang sangat disesalkan yang diprediksikan akan menimpa bait Allah di Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi Lukas 21 menuliskan dengan lebih spesifik sekali bahwa kalau tentara-tentara mengepung, sehingga pada waktu terjadi peristiwa penghancuran Yerusalem, pengepungan Yerusalem oleh Titus, orang-orang Israel, orang-orang Kristen yang tinggal di Israel semua pada lari karena mereka mendengarkan ayat firman Tuhan ini. Sehingga mereka tahu, oh ini sudah mulai masanya. Padahal udah 40 tahun yang lalu, saudara ya, peristiwa itu. Dan mereka, murid-murid ini yang sudah menjadi orang-orang Kristen karena para rasul-rasul ini, mereka mendengar ada tentara-tentara mulai ngepung Israel, mereka lari semua, saudara. Ya, mereka lari ke Transjordan, saudara. Tapi orang Yahudi yang Kristen nggak mau, saudara. Mereka tetap ada di Yerusalem sampai akhirnya pemusnahan Yerusalem. Ceritanya saudara bisa nonton di perikop sebelumnya ya. Nah, Yesus memakai kebenaran, ya saudara, kebenaran ini langsung saudara kepada orang-orang sejamannya. Dia memberitahu murid-muridnya itu, aku berkata kepadamu, ini Yesus mengingatkan ini, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya, dia menggunakan ungkapan semuanya ini sekali lagi. Seharusnya murid-murid akan mampu mengetahui bila mana penajisan dan kehancuran bait Allah akan tiba. Sama halnya dengan kemampuan mereka untuk menentukan bila musim panas akan tiba, yaitu mau waktu mereka melihat pohon ara. Ya saudara, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini itu terjadi. Jadi semuanya ini diprediksikan di dalam percakapan tentang akhir zaman, saudara. Ya, jauh sesudah zaman Yesus. Jadi 40 tahun kemudian. Tetapi saudara, gulungan surat Qumran memberikan cahaya yang penting pada arti kata angkatan terakhir untuk dapat dimengerti oleh kita kata itu. Yang Yesus katakan, ungkapan ini menunjukkan bahwa jangka waktunya tidak dibatasi sampai satu masa kehidupan. Seharusnya tidak diartikan secara harfiah. Jadi surat-surat dari gulungan Qumran ini ada tulisan-tulisan tentang perkataan angkatan terakhir ini, saudara, itu berbicara tentang akhir zaman. Ya, kata angkatan terakhir ini jelas ya menunjukkan kepada orang yang bertahan dan tetap setia pada akhirnya, ya, di akhir nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah murid-murid yang mendengar perkataan yang keluar dari bibir Yesus sendiri. Nah, orang-orang yang menyaksikan kejatuhan Yerusalem dan orang-orang percaya sepanjang abad yang dengan tabah menunggu penggenapan nubuatan tentang akhir zaman. Ya saudara, jadi gambaran tentang pohon ara yang bertunas biasanya dihubungkan dengan masa turunnya berkat. Hampir tidak pernah dihubungkan dengan masa penghancuran dan malapetaka. Perumpamaan semacam ini seharusnya tidak dilihat, terutama dalam hubungannya dengan malapetaka yang diramalkan di dalam percakapan ini.
tetapi penekanannya adalah penebusan yang terbukti waktunya datang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, meskipun Matius dan Markus mengatakan malapetaka seperti kelaparan dan gempa bumi adalah permulaan penderitaan, saudara, tetapi Lukas menghilangkan kalimat ini. Dia menghadirkan perkataan Yesus dalam suatu kerangka pengharapan yang penuh sukacita. Apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi kata yang mengerikan ditiadakan oleh Lukas di dalam Lukas pasal 21 ayat 28. Dari kitab Matius pasal 24 ayat 32 sampai 35 ini. Lukas menggunakan bahasa yang hampir identik dengan aplikasi dari perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Ya saudara, tentu saja istilah penebusan dan kerajaan Allah di dalam konteks ini mempunyai referensi ya tentang keselamatan di masa yang akan datang, saudara. Ini penting. Perumpamaan ini berakhir, saudara, dengan perkataan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, yang sudah berlalu menjadi bagian dari masa lalu dan tidak penting lagi untuk masa yang sekarang. Jadi arti perumpamaan ini adalah bahwa perkataan Yesus tidak akan kehilangan pengaruhnya ketika suatu nubuat khusus telah digenapi pada waktunya. Perkataan Yesus tetap berlaku hari ini sama seperti waktu diucapkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Apakah pesan perumpamaan ini? Tidak ada angkatan yang bebas dari malapetaka sampai pada hari kedatangan Kristus kembali, ketika kerajaan Allah datang dengan segala kepenuhannya. Tetapi orang Kristen tidak boleh cemas dan berkecil hati. Seharusnya dia meneliti tanda-tanda zaman dengan sangat teliti, sama seperti melihat pohon ara yang bertunas dan mengetahui bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya mengantarkan kepada zaman baru. Karena itu perumpamaan ini mendorong orang-orang percaya untuk tetap waspada, berjaga-jaga bahasanya gitu ya. Karena kesengsaraan yang dialami jangan sampai mengurangi kesabarannya, meruntuhkan kepercayaannya. Malahan harusnya mereka meneguhkan pengharapannya akan hari terakhir yang sudah dekat, yang penuh kemuliaan, di mana kesengsaraan merupakan pertanda. Ya saudara-saudara, demikianlah firman Allah mengatakan yang dikatakan oleh Paulus. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Roma 13 ayat 11 sampai 12 menjelaskan tentang akhir zaman. Jadi pohon ara, perumpamaan pohon ara yang kita belajar hari ini, Tuhan ingin mengajarkan kita semakin bijaksana sebagai orang percaya untuk berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berselancar dalam kebenaran. Amin.